Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Abu Abdul Aziz Muhtarom. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, kita selama ini belajar ilmu. Qala Allah wa qala Rasul. Tidak bosan belajar lagi. Tujuannya apa? Tentu agar kita benar. Kita tidak mau salah. Kita tidak mau terkena syubhat. Bayangkan ada saudara-saudara kita belajar. Semakin belajar, semakin menyimpang. Kan mengerikan sekali ini. Antum kira anak-anak muda Khawarij itu mereka diam saja tidak belajar? Keliru, mereka belajar. Mereka mempelajari ayat Al-Quran. Mereka teriak-teriak, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Belajar. Dengan belajar, apa hasilnya? Ali bin Abi Thalib kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Dipakai menyerang Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dalam peristiwa tahkim. Lihat. Bahkan lebih dahsyat dari itu, wanita-wanita mereka ketika bersih dari darah haid bukan cuman mengkodok puasa, tapi juga mengkodok salat. Lihat, belajar mereka. Dari pelajaran yang mereka lakukan, jadilah sesat seperti itu. Lebih bodoh dari nenek-nenek kita yang gak pernah belajar, kakek-kakek kita yang gak pernah belajar. Gak ada nenek-nenek kita yang gak pernah belajar lalu terkena syubhat bahwa selesai dari haid lalu mengkodok sholat. Ucapan Aisyah ketika ditanya oleh seorang wanita, apakah seorang wanita yang bersih dari darah haid dia harus mengkodok solat? Aisyah balik bertanya, aharuriyatun anti? Apakah engkau seorang haruri? Haruri nama pasar Harura yang dipakai oleh anak-anak muda Khawarij sebagai markas mereka. Ya. Nah, di kesempatan ini tidak panjang, insyaallah sampai Isya, kita akan bahas betapa saudara-saudara kita semakin belajar malah justru semakin sesat. Ini mengerikan sekali. Dan kenapa? Karena belajarnya tidak benar. Duduk di majelis yang salah. Membaca kitab yang salah. Dan liar.
Dia tidak tunduk kepada satu kaidah, tapi liar. Baca ayat, renungkan sebentar, disimpulkan. Baca ayat, renungkan sebentar, disimpulkan. Ya. Ambil contoh orang-orang tua kita dulu. Atau sekarang yang ada di kampung-kampung yang jarang ngaji, tapi tidak terkena syubhat. Keluar dari mulut mereka ketika ada satu permasalahan, sering kita dengar. Apa? Ketika sudah tidak bisa lagi berusaha. Ketika sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sering keluar dari mulut mereka, ya sudah, kita serahkan saja semuanya kepada yang di atas. Subhanallah. Tidak belajar mereka. Mereka tidak membuka qala Allah wa qala Rasul, tapi mereka tidak terkena syubhat. Maka sesuai dengan fitrah. Karena kebenaran adalah fitrah. Tauhid itu adalah fitrah. Maka selamat mereka mengatakan keluar dari mulutnya, kita serahkan semuanya kepada yang di atas. Persis jawaban jariyah budak perempuan ketika ditanya oleh Allah, aina Allah, di mana Allah berada? Si jariyah ini menunjuk ke kiri, kanan, depan, belakang, ke atas. Dengan mengatakan fis sama, di atas langit. Jangan bilang di langit ya, karena fi bisa bermakna ala. Kan orang-orang yang tidak suka dengan madhab salaf, lihat. Orang-orang salaf mengatakan di langit. Dia mah di atas kan beda. Fi mereka terjemahkan di dalam. Mereka rupa huruf jar itu fi, ala, ila. Ini bisa macam-macam. Tergantung fiilnya kan gitu. Ya. Fantashiru fil ard. Gimana coba? Bertebaranlah kalian, masuk-masuk ke dalam bumi begitu. Tentu ala. Fantashiru fil ard ay alal ard. Maka huruf jar fi tidak bisa dimaknai satu di, bisa di atas. Maka fis sama yang diucapkan oleh si jariyah ini, yang dimaksud adalah fauqas sama, yang dimaksud di atas arsy. Selamat jariyah ini. Ya, si jariyah ini bukan sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, tidak, jauh. Derajatnya di bawah Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Tapi selamat akidahnya. Kenapa? Tidak terkena syubhat. Syekh Albani membandingkan budak perempuan ini dengan siapa? Kalau antum pernah dengar. Dibandingkan dengan siapa? Syekh Al-Azhar. Dosen-dosen, profesor, doktor Al-Azhar Kairo. Yang rata-rata mereka, ini saya mengutip Syekh Albani ya, rata-rata mereka mengatakan, Allahu fi kulli makan. Allah ada di setiap tempat, ada di mana-mana. Mirip dengan apa yang ada di negeri kita ini. Sebagian tokoh kita tokoh. Saya katakan tokoh justru yang awam tadi. Kita serahkan kepada yang di atas. Sesuai dengan fitrah. Kalau antum masih ingat bagaimana seorang syekh besar Asy'ari hafal Al-Quran beliau, hafal ribuan hadis, tunduk, mengaku kalah, jujur dengan seorang anak muda Hamzani. Karena apa? Karena sesuai dengan fitrah. Ketika anak muda ini duduk di majelisnya si syekh ini, di mana syekh itu mengatakan bahwa Allah tidak berada di satu tempat, Allah tidak berada di satu titik. Allah ya di mana-mana, di kanan, kiri, depan, belakang, dan seterusnya. Pakai qala Allah, qala Rasul, pakai dalil. Memang ada dalilnya. Dalil yang tidak sahih, sebagian sahih. Kemudian anak muda yang cerdas ini mengatakan, ya syekh, saya mohon jangan pakai ayat dulu. Jangan pakai hadis dulu. Mohon syekh dengan hatinya, dengan fitrahnya. Dengan apa yang ada di hati, di fitrah yang Allah berikan kepada kita semua.
mohon apa yang ada di hati Anda hilangkan bahwa Allah itu ada di atas. Mohon dihilangkan itu perasaan itu. Syekh ini jujur. Syekh ini terkena syubhat luar biasa tapi jujur. Beliau mengatakan setelah diam lama, kaget. Ya, diminta oleh seorang anak muda Al-Hamdani ini untuk menghilangkan fitrah perasaan naluri yang ada di dalam hati bahwa Allah itu ada di atas. Tolong bayangkan bahwa Allah ada di sebelah kiri Syekh misalnya. Bayangkan oleh Anda bahwa Allah ada di bawah Anda atau di belakang Anda. Tolong bayangkan, nggak sanggup. Nggak sanggup menghilangkan bayangan fitrah naluri bahwa Allah berada di atas. Sebagaimana ketinggian Allah, sifat al-ulu. Bahwa ketinggian Allah tidak sama dengan ketinggian makhluk. Rasulullah itu kan tinggi namanya, derajatnya. Orangnya ya rendah di situ-situ aja kan. Kan menempel di bumi beliau. Ya kalau masalah tinggi kan lebih tinggi Abu Bakar daripada beliau kan begitu. Ya, artinya ketinggian Rasulullah itu ilmunya, ketakwaannya, akhlaknya, namanya, sebutannya, bukan fisik. Nah, orang-orang yang terkena syubhat Mu'tazilah, Syariah, Maturidiyah dan seterusnya ingin menyamakan Allah dengan Rasulullah, dengan makhluknya. Jadi Allah Maha Tinggi itu apa? Ilmunya, kekuasaannya. Adapun zatnya tidak. Zatnya ya campur aduk dengan kita, bersama kita. Nah, ini batilnya di sini. Padahal yang benar, Allah itu tinggi namanya, tinggi ilmunya, tinggi kekuasaannya, dan tinggi zatnya. Dan itu makna bahwa Allah itu az-zahir, laisa fawqahu syai'. Tidak ada apapun di atas dia. Jangankan di atas dia, di kiri kanan dia tidak ada apa-apa. Betul-betul Allah berada di atas semuanya. Ya, sesuai dengan fitrah. Nah, disinilah Ahlus Sunnah datang di tengah-tengah firqah dolal ini, mengembalikan manusia yang sesat itu kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada fitrahnya. Ya. Maka bisa disimpulkan bahwa yang tidak, dalam masalah ini dulu ya, dalam masalah Allah bersemayam di atas arsy, Allah ada di atas, masih mending yang nggak pada ngaji itu, yang tidak belajar itu, daripada belajar tapi belajar kepada orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah dan seterusnya. Kalau kita belajar dan ternyata sesuai dengan manhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, walillahilham, nikmat yang luar biasa. Luar biasa, tentu lebih baik daripada mereka yang tidak belajar walaupun sama-sama tidak terkena syubhat. Ya, karena mereka hanya bisa untuk dirinya sendiri tanpa ilmu kan? Tanpa hujah, tanpa dalil, qala Allah wa qala Rasul, tentu hanya bisa untuk dirinya sendiri. Ketika tidak terkena syubhat. Kalau terkena syubhat, barangkali lain lagi. Ya. Beda dengan yang punya pondasi ilmu. Syubhat datang, insya Allah selamat. Ya. Walaupun tentu kita tidak boleh mendekati syubhat itu. Ya. Saya ambilkan contoh lain selain Allah berada di atas segalanya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, termasuk sifat-sifat lain. Antum boleh cek. Cari, bandingkan ya. Anak-anak muda yang kuliah di jurusan filsafat Islam. Bukan filsafat non-Islam, filsafat Islam. Hari ini beberapa perguruan tinggi Islam, bahkan sebagian pesantren, mengajarkan ilmu filsafat Islam. Ya. Antum minta komentar mereka tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Bahwa Adam telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Was samawati matwiyatun biyamini.
Langit-langit itu akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Coba antum minta mahasiswa-mahasiswa Islam ini yang terkena syubhat ini suruh berbicara ini. Insya Allah mereka akan menjawab begini, begitu, begini, begitu. Sesuai dengan sifat filsafat itu. Filsafat itu kan nggak mau diam. Berpikir. Ya. Pasti, macam-macam. Nggak satu jawaban. Bukti kebatilan mereka. Kalau hak tentu satu jawaban. Dari masyrik sampai maghrib, ulama ahlus sunnah ditanya aina Allah, pasti jawabannya sama dengan jariah itu. Bisama. Bersemayam di atas arsy. Nah, para ahli filsafat ini yang belajar filsafat ini beda-beda. Maksud tangan di situ adalah memang di situ tangan, tapi tangan yang dimaksud bukan tangan menurut pengertian kita sehari-hari. Tangan di sini kekuasaan. Maksudnya kanan di situ adalah menunjukkan kebaikan. Maka Allah tidak bilang kiri. Macam-macam. Nah sekarang, antum tanyakan kepada orang awam yang tidak terkena syubhat. Mungkin jarang ngaji. Berikan ayat-ayat itu bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Tanyakan kepada orang-orang yang tidak terkena syubhat itu, orang-orang awam, mereka akan menjawab apa? Kira-kira? Wallahu a'lam. Selamat nggak? Selamat nggak? Selamat. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu persis para sahabat. Apa ada pembahasan para sahabat tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, dibahas oleh para sahabat. Apa yang dimaksud Allah turun ke langit dunia? Apa yang dimaksud bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Terus tangan kanan yang dimaksud apa? Gak ada pembahasan para sahabat. Diserahkan kepada Allah. Dan semua orang tahu tangan itu apa, kanan itu apa. Jangan bilang wallahu a'lam. Masuk kanan wallahu a'lam. Kanan apa? Wallahu a'lam. Bohong dia. Dia tahu kanan kiri, dia tahu. Tangan apa? Wallahu a'lam. Bohong. Semua orang tahu tangan itu apa. Jangan wallahu a'lam. Yang wallahu a'lam apanya? Yang wallahu a'lam apanya? Ya hakikatnya, kaifiyahnya, sebesar apa, bentuknya kayak apa, warnanya apa, dan seterusnya. Ini yang wallahu a'lam. Kalau tangan wallahu a'lam, salah. Tangan tidak boleh wallahu a'lam. Ya. Apa istilahnya? Tafwid, nggak boleh tafwid, ini batil. Sebagian orang mengatakan, iya tafwid itu benar, salah. Tafwid ini, walaupun tipis, salah ya salah. Ya. Maka ada seorang alim ditanya tentang, wa kana arshuhu 'alal ma'. Ars Allah berada di atas air. Ars Allah berada di atas air. Ada orang bertanya, mungkin terkena syubhat falasifah. Ya Syekh, apa yang dimaksud dengan wa kana arshuhu 'alal ma'? Ars Allah itu berada di atas air. Syekh ini balik bertanya, Anda tahu di atas? Tahu. Air tahu? Air? Tahu. Ya. Ars ya jangan dibahas karena nggak ada yang lihat. Ars Allah di atas air. Di atas tahu? Tahu. Air tahu? Tahu. Terus apa yang mau ditanyakan? Kan udah jelas ars Allah di atas air. Apa yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada bahasa yang tidak diketahui. Air di atas. Gitu. Nah, sifat-sifat Allah yang lain, bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Ini orang-orang awam menyerahkan. Maksudnya memang seperti itu. Oleh karena itu kan terusannya apa? Ketika Allah menyebut tentang sifat dirinya, lihat terusannya. Nah, terusannya ini yang dibahas oleh para sahabat, yang diamalkan oleh para sahabat. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Terusannya apa? Terusannya apa? Terusannya ini. Beda dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya. Allah turun ke langit setiap sepertiga malam, titik, dibahas ini. Terusannya tidak dihiraukan. Padahal
yang kita ambil hikmahnya terusannya. Karena Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam untuk mencari siapa yang sedang mohon ampun akan aku ampuni, kata Allah. Siapa yang mohon meminta sesuatu akan aku beri. Ini yang dibahas oleh para sahabat kemudian diamalkan. Maka para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in dan seterusnya, mudah-mudahan kita semua ketika berdoa habis sisa semangat. Berdoa habis subuh semangat. Berdoa sepertiga malam lebih semangat lagi. Lebih berharap. Kenapa? Karena doa kita sedang ditunggu-tunggu oleh Allah. Siapa yang sedang meminta akan aku beri. Yeah. Kemudian Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Terusannya apa? Terusannya yang diamalkan oleh para sahabat adalah memohon kepada Allah agar hatinya ditetapkan dalam agamanya, ketaatannya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Itu yang dibahas ininya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati dengan kedua jarinya tentunya. Tetapkanlah hatiku selalu berada dalam agamamu, taat kepada engkau. Itu. Bukan membolak-balikkannya yang dibahas seperti falasifah. Hati kita kan kecil ya. Sementara jari Allah kan nggak mungkin kecil. Besar sekali. Itu gimana bolak-balikinnya ya? Apa bisa dibolak-balik? Itu falasifah. Yang nggak penting dibahas. Udah terserah Allah. Kenapa nggak sekalian dibahas? Itu malaikat maut. Malaikat maut ada berapa? Pencabut nyawa itu ada berapa? Ada satu. Ada satu malaikat maut. Kenapa nggak sekalian dibahas? Gimana caranya itu? Kan yang mati bareng banyak itu. Di menit yang sama, di detik yang sama. Gimana caranya? Nah, bahas kalian. Ya. Itu kan mereka nggak pada bahas. Kenapa Allah justru dibahas? Mestinya jangan dibahas seperti para nabi, para rasul, para sahabat. Sami'na wa ata'na. Ya. Ini kasihan saudara-saudara kita yang justru belajar malah keliru, menyimpang. Hari ini sedang kita saksikan di contoh berikutnya ya. Sebagian saudara-saudara kita yang menonjol ibadahnya, menonjol syiar Islamnya, memakai baju yang tidak sama dengan orang-orang awam, jubah segala macam, ya. Tapi hobi mencaci maki penguasa. Lihat orang-orang awam, lihat orang-orang awam, tukang bakso, tukang cendol, tukang sayur, mereka sibuk dengan dagangannya, ya. Ketika sedikit membahas tentang presiden, tentang Amirul Mukminin, tentang khalifah, ya sudah. Nggak diikuti dengan cacian, makian, apalagi secara jahar. Dengan belajar, akhirnya mereka sampai kepada satu kesimpulan bahwa penguasa yang zalim, penguasa yang korup, amir yang fajir harus dibahas. Dan tidak tanggung-tanggung mereka membahas di mana? Di mimbar-mimbar Jumat. Di taklim-taklim mereka. Di Sudirman, di Tamrin, di televisi, di radio. Sementara orang yang awam ini diam. Persis apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jika engkau ingin menasihati pemimpinmu, jika engkau melihat pemimpinmu salah, zalim, fajir, korup, apa? Pegang tangannya. Ajak ke tempat sepi berdua saja, istilahnya 4 mata. Lalu nasihati. Lihat jauh sekali. Nasihat Nabi dengan apa yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita yang teriak-teriak di mimbar, teriak-teriak di Monas, teriak-teriak di televisi, di radio, di internet. Jauh sekali. Jauh sekali. Ya. Dan orang-orang awam ini mengamalkan hadis itu. Karena apa? Karena tidak sanggup. Nggak sanggup kan? Yang sanggup memegang tangan presiden. Sini. Pak Presiden. Ya. Berdua.
dibilangin, Pak Presiden gini-gini. Antum sanggup nggak? Saya sanggup nggak megang tangan Presiden, ngajak ke tempat sepi? Ya tentu nggak sanggup. Habis sama apa itu pas pampres, ya kan? Yang bisa memegang tangan Presiden, ajak ke tempat sepi itu siapa? Istrinya, orang tuanya, ibunya, mungkin anaknya, mertuanya, teman dekatnya, mungkin menterinya, atau mungkin ketua MUI, atau ketua ormas besar yang memang namanya dikenal oleh si presiden ini. Ya kan? Nah, sementara saudara-saudara kita, tukang sayur, tukang tahu, tukang cilok, kan nggak mungkin. Ya sudah diam. Ya sudah diam. Berarti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW untuk orang-orang tertentu. Persis ketika Usamah bin Zaid diprotes oleh sebagian orang yang terkena subhat khawarij. Ini Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat. Di zaman Utsman sudah mulai muncul bibit-bibit khawarij. Kenapa engkau diam saja? Sementara khalifah kita begini-begini dan begini-begini ini buruk. Dan itu subhat. Karena Utsman itu dituduh tuduhan yang luar biasa. Dan beliau bersih dari tuduhan itu. Dan sedikit demi sedikit para sahabat membersihkan subhat itu yang dituduhkan kepada beliau. Lari dari perang Uhud, tidak ikut perang Badar, tidak ikut Bai'atul Aqabah, dan tiga-tiganya betul. Memang Utsman tidak ikut perang Badar. Utsman lari ketika perang Uhud dan Utsman tidak ikut Bai'atul Aqabah. Tapi kenapa? Mereka nggak tahu. Mereka tidak tahu. Setelah dijelaskan oleh Abu Hurairah, maka baru mereka faham kenapa Utsman lari dari perang Uhud, tidak ikut perang Badar, tidak ikut Bai'atul Aqabah. Ada sesuatu di situ yang tidak diketahui oleh anak-anak muda Khawarij itu. Nah, ketika Usamah bin Zaid dikritisi, dikomplain, kenapa diam saja terhadap khalifah yang seperti ini? Usamah menjawab dengan enteng sekali, sangat enteng sekali. Apa? Mengamalkan sabda Nabi tadi. Dengan ucapan beliau, kalau aku menasihati beliau, apakah engkau harus tahu? Enteng kan? Ya, kalau kata kita, ya kalau saya nasihatin Utsman, memang mesti bilang-bilang situ. Nah, kira-kira begitu. Jawaban enteng, ya. Apakah kalau kami menasihati, mesti situ tahu, mesti orang-orang tahu? Mengamalkan sabda Nabi SAW berdua empat mata. Bisa mungkin bertiga, berempat, tidak di depan umum. Lihat, saudara-saudara kita yang awam, yang nggak pada ngaji, tapi tidak terkena syubhat, selamat dalam hal ini. Kalau toh ada kalimat buruk, ya berdua, bertiga. Sesama pedagang sayur itu. Ya. Oh, untung kita kecil ya, begini-begini ya, sejak pemimpin kita si Anu ya, berdua, bertiga. Sementara anak-anak muda yang terkena syubhat ini sengaja di mimbar. Sengaja di televisi, di radio, di medsos. Berarti dalam hal ini, yang nggak pada ngaji lebih selamat. Hati-hati ngaji yang keliru. Ya. Dan dalam hal ini ada tambahan, tidak cukup kita mengatakan kalau begitu ngaji kepada si Anu yang salaf. Nah, barangkali mudah-mudahan di sini tidak ada. Di tempat saya ada. Ya, mengatasnamakan dirinya sunnah salaf. Tapi ke situ. Salafnya sebatas tidak usoli, tidak tahlilan, tidak muludan, salat lurus rapat, bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah, tidak pakai usoli, tidak pakai nawaitu. Nah, di situ sunnahnya. Begitu membahas tentang pemimpin, beda. Masih ada cacian, makian. Salaf dia? Ya, tidak. Antum tahu anak-anak muda Khawarij yang mengkafirkan Ali, Muawiyah, tahlilan apa tidak? Muludan apa tidak? Baca usoli apa tidak? Tidak. Anak-anak muda Khawarij hari itu bersih dari bid'ah-bid'ah yang ada di negeri kita ini. Tidak usoli, tidak nawaitu, tidak tahlilan, tidak muludan, dan seterusnya. Kita katakan hak? Tidak.
Malah kesalahannya jauh lebih besar. Bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib yang kedudukannya seperti di samping Nabi seperti kedudukan siapa? Harun di sisi Nabi Musa dikatakan kafir. Luar biasa. Muawiyah yang didoakan oleh Nabi, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Jadikanlah dia Muawiyah sebagai orang yang mendapatkan hidayah dan memberikan hidayah kepada orang lain. Maksudnya hidayatul bayan, bukan hidayatul taufik. Hidayatul taufik, jangankan Muawiyah, Nabi saja tidak punya. Hanya Allah yang punya. Didoakan oleh Nabi seperti itu dikafirkan. Ya. Contoh lain. Fikih, masalah fikih ini. Orang-orang awam hampir-hampir tidak ada yang mengadapkan sholat tarawih tidak di masjid. Hampir orang-orang awam di negeri kita ini khususnya, mereka ikut sholat tarawih di masjid. Dan ini sunnah. Ini sunnah. Dan mendapatkan keutamaan besar. Apa? Fahuwa kakiyami laylatin. Seperti sholat sepanjang malam. Kalau berjamaah sholat tarawih bersama imam di masjid. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Nabi cuman 2 kali, 3 kali, selama 8 tahun beliau melewati Ramadan, itu cuman 2 kali berjamaah, 3 kali berjamaah, selebihnya sendiri-sendiri. Tapi jangan lupa bahwa sunnah bukan cuman sunnah Nabi. Ada satu lagi, sunnah siapa? Maka Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sunnahku dan sunnah para sahabatku. Dan menariknya, Nabi tidak mengatakan addu alaihima. Mestinya kan huma, ya kan? Huwa, huma, hum. Ya, huma, hunna. Tapi Nabi mengatakan addu alaiha. 1. Padahal ada 2 sunnah. Sunnah beliau dan sunnah para sahabat. Mestinya kan alaihima. Tapi Nabi mengatakan alaiha. 1. Menunjukkan apa? Tidak mungkin berselisih antara sunnah Nabi dengan sunnah para sahabat. Tidak mungkin Nabi akan menentang sunnahnya para sahabat ketika sahabat itu ijma'. Dipertegas dengan ucapan beliau, la tajtami'u ummati 'ala ad-dalalah. Tidak mungkin para sahabatku sepakat dalam kesalahan. Ya. Nah, diawali dari zaman Umar, para sahabat sholat tarawih di masjid. Tidak ada yang mengadakan di rumah, atau di aula, atau di yayasan ini, dan seterusnya. Ketika di masjid ada. Karena memang keutamaannya besar. Seperti sholat sepanjang malam. Tapi lihat, antum sebagian firqah yang belajar itu. Ya, banyak dari mereka yang tidak ikut sholat tarawih di masjid. Karena apa? Terlalu cepat. Ayatnya kurang panjang, bacaannya kurang fasih. Mereka mengadakan sendiri karena belum punya masjid. Di aula misalnya, di rumah ikhwan misalnya. Ini jelas menyelisihi dan kehilangan keutamaan besar. Kehilangan keutamaan besar seperti sholat sepanjang malam. Ya. Dan mereka juga merasa aneh. Ini kita bicara subhat ya. Kita tidak bicara ilmu. Ini bicara syubhat. Tidak ada orang awam itu yang ikut-ikutan sholat berjamaah, sholat tarawih di satu masjid itu 2 kali. Tidak kita temui orang-orang awam. Ya. Butuh dalil, karena ini kan ibadah. Jelas sholat tarawih itu ibadah. Dalam ibadah mahdoh ada satu kaidah besar. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau ibadah tersebut benar, berpahala, hak, tentu sudah dilakukan oleh para
sahabat. Ya, para sahabat tidak ada yang melakukan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kita bahas. Waktu sudah habis dan mohon maaf tidak bisa meneruskan habis isya karena satu dan lain hal. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.